Pemirsa, seorang santri di Ngawi, Jawa Timur tenggelam di aliran Sungai Bengawan Solo. Kejadian ini diketahui saat dua rekannya melaporkan kejadian itu pada warga. Hingga kini proses pencarian masih terus dilakukan. Seorang santri 16 desa di Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh diterjang banjir. Tidak hanya itu, banjir juga menerjang sejumlah wilayah lainnya di Provinsi Aceh. Pemirsa, 3 hari jelang libur Natal 2022, lonjakan penumpang pesawat menuju Sumatera Utara terlihat di Bandara Udara Internasional Kuala Namu. Kepadatan penumpang juga terlihat di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah. Namun untuk mengetahui informasi selengkapnya, pemirsa, kita tersambung bersama dengan Randana Pangaribuan. Dana, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pohon tram besi berukuran raksasa tumbang di Situbondo, Jawa Timur. Tumbangnya pohon raksasa menyebabkan jalur Pantura di wilayah ini mengalami kemacetan parah. Pemirsa, Kementerian Perhubungan bersama dengan PT KAI menggelar apel pasukan angkutan Natal dan Tahun Baru di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Kamis pagi. PT KAI menyiapkan kurang lebih 4.000 petugas untuk mengawasi dan mengamankan masa libur akhir tahun ini. Menteri Perhubungan Budi jelang libur Natal dan Tahun Baru, penumpang kereta api meningkat signifikan. Diprediksi puncak keberangkatan penumpang kereta api terjadi pada hari ini hingga esok. Berikut liputan Sheha Al-Hadar dan juru kamera Adi Nugroho dari Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. PT KAI Daob 4 Semarang, Jawa Tengah melakukan serangkaian persiapan untuk menyambut datang musim libur Natal dan Tahun Baru 2023. Aspek keselamatan dan keamanan menjadi prioritas utama selama masa tersebut. Informasi selengkapnya sudah terhubung bersama kami, jurnalis MJN di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah, ada Gali. Pemirsa, proses evakuasi bongkahan kereta kerja di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan dirampungkan hari ini. Sejumlah alat berat diturunkan guna mempercepat proses evakuasi. Sementara itu, pemirsa, kecelakaan kereta kerja milik PT Kereta Cepat Indonesia China yang menewaskan 2 orang di Bandung hari Minggu lalu masih dalam proses penyelidikan. Selama proses penyelidikan, pembangunan di lokasi kecelakaan akan dihentikan sementara. Informasi, pemirsa, di mana ahli pidana material dan formil Mahrus Ali mengatakan dalam kasus kekerasan seksual tidak adanya visum tidak menghilangkan adanya sebuah tindak pidana, sehingga meskipun tanpa visum proses hukum terkait kasus kekerasan seksual tetap bisa dilanjutkan. Sementara itu, ahli pidana material dan formil Mahrus Ali menyatakan adanya jeda waktu berpikir untuk memutuskan melakukan suatu tindak pidana pembunuhan menjadi bukti adanya perencanaan. Pemirsa, sidang kasus perintangan penyidikan atas tewasnya Brigadir Yosua masih terus bergulir dengan agenda pemeriksaan saksi. Saksi mahkota dan ahli dihadirkan jaksa penuntut umum untuk para terdakwa. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MJN ada Marcelina Tumondo dari. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polda Jatim membebaskan tersangka kasus tragedi Kanjuruhan yakni mantan Dirut PT LIB Ahmad Hadian Lukita dari tahanan Polda Jatim, namun memastikan status tersangka serta perkaranya masih berlanjut. Sementara itu, Kejati Jatim menyatakan berkas perkara mantan Dirut PT LIB Ahmad Hadian Lukita masih P19 atau belum lengkap dan dikembalikan ke Polda Jatim karena kurang syarat material atas pasal yang disangkakan, yakni pasal 359 dan atau 360 KUHP dan atau pasal 103 ayat 1 Junto 52 Undang-Undang 11 tahun 2003 tentang keolahragaan.